Korupsi di masa bencana bisa dihukum mati. Jangan sampai nih Pak Jokowi ditipu sama anak kecil. Proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang Pak, saya bingung, ada pelatihan bikin pempek Pak, 600.000 rupiah. 600.000, belajar aja sama istri saya di rumah, gratis gitu. Halo bro, sobat info global. KPK mentarget kartu prakerja. Program kartu prakerja benar-benar merembet ke ranah hukum. Kemarin, 18 Juni 2020, KPK meminta program tersebut dihentikan untuk sementara. Pasalnya, KPK menemukan adanya potensi konflik kepentingan dan potensi kerugian negara dari praktik yang sedang berjalan. Pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1 hingga 3 yang terlanjur bergulir. Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama 3 pekan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mengidentifikasi 4 persoalan terkait pelaksanaan prakerja tersebut. Keempat persoalan itu adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Terkait proses pendaftaran, Alex menyebutkan sejatinya ada 1,7 juta pekerja yang terkena PHK. Data itu berasal dari Kemenaker dan BP Jam Sostek. Dari jumlah pekerja terdampak itu, hanya 143.000 yang mendaftar prakerja. Sebaliknya, 9,4 juta pendaftar hingga gelombang ketiga dinilai bukan target yang disasar program prakerja. Dengan demikian, penggunaan fitur face recognition senilai 39,8 miliar rupiah untuk kepentingan pengenalan peserta dalam proses pendaftaran itu menjadi tidak efisien. Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jam Sostek sudah memadai paparnya. Terkait kemitraan platform digital, KPK mengidentifikasi tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital sebagai mitra resmi pemerintah yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 juga tidak sesuai pasal 35 dan 47 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Sebab penetapan dilakukan sebelum manajemen pelaksana terbentuk. KPK juga mengidentifikasi adanya konflik kepentingan pada 5 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan LPP. Mengingat sebanyak 250 dari 1.895 pelatihan adalah milik LPP yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. Menurut Alex, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan LPP. Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi konflik kepentingan harus dihentikan, tuturnya. KPK juga merekomendasikan Komite Cipta Kerja agar meminta legal opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung tentang kerjasama dengan 8 platform digital tersebut. Apakah 8 platform digital itu termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah? Imbuh dia. KPK juga menyoroti
materi pelatihan yang tidak dilakukan dengan kompetensi memadai. Bahkan, pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring, hanya 24% dari 1.895 pelatihan. Juga, hanya 55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring. Bukan hanya itu, dari 327 sampel pelatihan, ditemukan 89%, 291 tersedia secara gratis internet. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudi Salahuddin, mengatakan kajian dan rekomendasi KPK sudah diberitahukan kepada pemerintah dan sudah ditindaklanjuti. Rapat pun sudah digelar dengan Ketua KPK, Kepala LKPP, Kepala BPKP, Menteri Sekretaris Negara, Kepolisian, dan Kepala Jaksa Agung. Rapat itu akhirnya sepakat bentuk tim teknis yang dipimpin Jamdatun untuk melihat tata kelola. Kalau belum sesuai, itu akan kita perbaiki, termasuk di dalamnya tata kelola itu perpresnya dan peraturan-peraturan turunannya. Serang Rudi Salahuddin. Terima kasih.